saran saya mekanik itu harus culun loh. Cucu elunyu. Jadi culun ini cucu elunyu. Jadi harus bisa mengerjakan motornya, bisa mengerjakan orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Ini ada pertanyaan jadi request dari teman-teman. Ada teman yang request, Mas, saya bengkel baru. Saya belum paham tentang berapa sih jasa servis itu berapa. Nah, dia ingin tanya-tanya istilahnya, sampai bikinkan video sing bahas tentang jasa servis. Karena ongkos pemasangan juga ya ongkos pasang ya termasuk itulah ya, teman, kita ambil garis besarnya aja lah. Contohnya kayak servis itu ya engine tune up ya, bahasa engine tune up. Jadi kalau dulu ketika saya bekerja itu 20 poin servis. Nah, sekarang itu new point service, terus perawatan rutin lengkap, mulai steel clap, kemudian cek bahan bakar, cek lampu-lampu dan rem, semua istilahnya bahasanya engine tune up. Itu lek nang bengkel berapa jasa Surabaya ini, saya ngomong Surabaya. Lek kap sih kurang lebih ongkos servisnya 45 sampai 50 kap. Untuk motor kap. Ya, motor kap itu motor, kalau bahasa kita motor bebek ya. Motor bebek itu ya termasuk Supra, termasuk Vega, termasuk pokoknya motor kap. Itu jasanya sekitar 45 sampai 50 ya. Jadi 45 sampai 50 itu barang aja ke bawah motor kap itu jasa servisnya di Surabaya sudah 45 sampai 50 lah. Itu kalau Matic lebih mahal. Jadi lek Matic itu 50 sampai 60. Matic 50 60. Jadi kalau istilahnya servisnya 50 sampai 60. Sampai 60. Ada itu parameternya anu loh ya, bengkel umum ya. Bengkel umum sudah, kalau saya istilahnya Matic itu servisnya sudah istilahnya 50 sampai 60 kalau di bengkel umum. Tapi kalau di Ahas ya kurang lebih antara 60 sampai istilahnya 50 sampai 70. Varian masing-masing daerah ya. Saya mengamatikan nggak cuman istilahnya ya universal lah. Kalau kita ngomong Surabaya memang ada yang 70, ada yang 60, ada yang 65, ada yang 50 juga. Tapi biasanya dipilah-pilah. Jadi ada yang 50 itu kelasnya istilahnya kelasnya kayak mungkin kayak Mio, kayak Beat, ya, gitu ya, Scoopy ya, itu mungkin kelasnya istilahnya servisnya kurang lebih ya 50 sampai 60. Tapi kalau sudah naik di istilahnya Varus 150, mungkin PCX, terus istilahnya NMAX, nah itu naiknya ya memang sudah naik itu servisnya kurang lebih kalau di bengkel umum aja sudah ya 60 70 loh. Sama kok. Di sini sama motor sport ya, CBR. CBR itu jasanya wis 70 di bengkel umum loh ya. Kalau di Ahas kemungkinan sudah ya antara berapa ya, kurang lebih kalau PCX kemudian CBR, NMAX, itu kan di bengkel resmi udah kurang lebih antara 70 sampai 100 sudah. Ya, ada yang 100 lebih bahkan di Surabaya. Jadi kalau servis CBR 250 itu sudah 125 atau berapa, pokoknya angkanya sudah di atas 100. Itu servis. Biasanya ki sing nanya nang ke servis malah pemasangan dong, ganti kampas, kanting. Oh iya, enggak, ini kan kita ngomong basicnya kan servis dulu. Nah, kalau ganti kampas rem, contoh ganti kampas rem. Kalau untuk motor bebek atau kap itu kan istilahnya jasanya paling kurang lebih berapa? 20. Kalau kap sih kurang lebih 20-an. 20 sampai 25 ya kurang lebih ya. Kalau Matic sama kampas rem belakang. Kampas rem belakang 20 sampai 25. Dia 20 25 ya. Artinya hampir sama sebetulnya. Cuman kadang-kadang kan ada yang macet. Kadang-kadang ada yang trouble. Makanya kita kasih gambaran ya, memang jasanya umpama ini buat teman-teman bengkel atau teman-teman mekanik ya. Jadi acuan jasa ini hanya mempermudah teman-teman, istilahnya kasih gambaran. Nanti kalau memang terlalu murah, di gambaran saya terlalu murah ya nggak apa-apa, dinaikkan nggak masalah. Tapi paling tidak ini mewakili beberapa, karena saya melihat ini, saya tadi kan tanya-tanya ke teman-teman bengkel umum toh. Jadi memang
oh ya segituan harganya itu. Terus kemudian untuk Matic ya 20-25. Jadi kalau kampas rem belakang 20-25. Nah, bisa KP 20, kemudian spotnya kan 25 toh. 25. Tapi kalau sudah motor besar kayak istilah CBR, nah PCX ya itu beda. Itu kalau di bengkel umum sudah 35.000. Ongkos ganti kampas loh. Ganti kampasnya. Biasanya kayak gitu. Terus apa yang sering? Nanti Vanbel. Nanti Vanbel berapa? Kalau untuk yang kecil kayak Beat, Vario itu 60 sampai 70. 60 70. Vanbel, Beat, New, terus kemudian ya Scoopy, kelas yang Vario itu ya. Itu kurang lebih berapa? 60 70. 60 70 ya. Tapi ada juga yang istilahnya ya ini bahasa buat teman-teman ya, kadang-kadang ganti Vanbel tok, sehingga ongkosnya ya yang cari yang batas bawah, takut kemahalan. Tapi kalau sekarang begitu ganti Vanbel, kemudian CVT dibongkar semua, kampasnya dibersihkan, kemudian ganti stempel dan yang lain-lain, mungkin jasanya 100.000 ya toh, 75 sampai 100.000 lah, tergantung istilahnya kelas motornya. Jadi kalau motornya lebih mahal, lebih ini jasanya juga beda, menyesuaikan karena memang karena kan resikonya juga bertambah. Contoh ganti dop depan, nanti dop depan ini motor Supra, motor Grand paling berapa? Bongkar toto Beat apa itu mungkin 15.000. Tapi kalau ganti dopnya Tiger itu bisa 20.000. Bautnya cuma dua, gampang dong gantinya. Tapi dopnya itu mahal, 100 sekian harganya yang orisinil. Jadi ketika kita buka kemudian itu ada masalah, bengkel ganti nggak? Pasti ganti toh. Ya artinya apa? Ya kita berhitung resikonya juga. Jangan ngomong bongkarnya gampang, kok ongkosnya kok mahal. 20.000 itu murah karena dopnya 100 lebih. Resikonya yang lebih besar gitu. Lek dope istilahnya ketika kita pasang terus kemudian konslet, atau kita pasang kemudian jatuh, ganti nggak? Pasti ganti. Nggak mungkin konsumen itu mau ya mas nggak apa-apa, nggak mungkin karena harganya 100 lebih. Resiko di mekanik. Nah, maksud saya ini loh resiko. Jadi kamu juga harus berpikir bahwa bekerja itu ada resikonya. Ketika ada resikonya, yo ongkosnya agak mahal sedikit tidak ada masalah. Saya yakin kok kalau konsumen dikasih penjelasan, pasti nggak ada yang ngomong mahal kok, nggak ada yang ngeluh mahal. Contoh kayak tadi ganti Vanbel, Pak ini karena ganti Vanbel itu sekalian buka, sekalian aja Pak ini dibersihkan, ini dikasih ganti stempel, kemudian ini nanti biar performanya kembali, jasanya memang agak sedikit lebih mahal. Kalau ganti Vanbel tok mungkin 60.000, tapi kalau sama membersihkan ini sekalian itu jadi 75.000. Tapi Bapak nggak kerja 2 kali, waktunya, hemat waktu, hemat tenaga dan yang lain-lain, pasti orangnya mau. Terus kemudian ganti istilahnya gearset itu kalau kap ya gampang toh, murah toh, paling sekitar 20-25 ya jasanya. 20-25 kalau yang spot. Kalau spot kayak CBR, CB itu gantinya sudah 35.000 kurang lebih ongkos pasangnya. Nah terus bongkar mesin itu ada 2, itu ada LR ada HR. LR itu like repair itu bongkar silinder blok ke atas ya, istilahnya nggak belah mesin tapi ya mungkin bisa bongkar kopling, bongkar silinder blok. Nah, itu namanya LR. Tapi kalau sudah dibuka biak itu namanya heavy repair. Nah kalau LR pasarannya jasa berapa? LR itu biasanya kurang lebih 125 sampai 175 kurang lebih sama. Menurut saya loh ya, setahu saya tuh LR itu bongkar silinder blok ke atas itu sudah 100, itu untuk motor cup ya? Untuk cup ya. Cup sama Matic ya? Matic. 150 sampai 175 kalau nggak salah. Tapi kalau bongkar mesin total itu sudah ada yang 250, ada yang 300, tergantung motornya. Nah kalau motornya motor kok CB 150 Tiger ya sudah 300.
bongkar ya. Tapi kalau motornya motor istilahnya kap 100 ke atas lah pasti menyesuaikan. Ya. Nah, jadi ya ini obrolan ini hanya gambaran ya buat teman-teman, mungkin istilahnya oh di tempat saya kemahalan itu, ya silakan dikurangi. Ya. Di tempat saya itu terlalu murah, ya ditambahin aja kan gitu. Cuman saya ngobrol ini memberikan gambaran bahwa ketika teman-teman sulit menentukan, saya sudah bikin dulu kan cara menentukan jasa servis ya. Lewat FRT namanya fly rate time ya, itu di buku 4 katalog ada semua sebetulnya, tapi kan tidak semua punya 4 katalog. Ya ini gambarannya aja, bengkel kita sehari-hari ya jasa servisnya seperti itu. Terus ada yang bilang, Mas nanti kalau kemahalan orangnya nggak kembali. Nah itu salah menurut saya. Mahal dan tidak, kalau cuma selisih 10.000, 15.000 menurut saya relatif. Kalau saya disuruh milih ongkos 60 sama 75, saya ambil 75. Tapi pekerjaannya berbeda. Ya apa? Kalau 50 istilahnya apa ya? 60 sama 75, tapi pekerjaannya sama kan, nggak dijelaskan itu. Orang nggak tahu. Tahu nggak bahwa oh yang dikerjakan apa saja sih, kok ongkosnya sekian. Tapi kalau kita menjelaskan detail ke orangnya, makanya mekanik itu, saran saya mekanik itu harus culun, cucu elunyu. Jadi culun ini cucu elunyu, jadi harus bisa mengerjakan motornya, bisa mengerjakan orangnya. Artinya bisa memasang, bongkar pasang, kemudian cara kerja, kemudian akibat istilahnya, oh kemungkinan kerusakan karena apa. Nah itu belajar. Kalau mekanik bisa menjelaskan, menyampaikan ke konsumen, jelas enak, nyampaikan ke konsumen enak, saya yakin konsumen nggak ada yang ngomong mahal. Yang ngomong mahal itu karena teman-teman itu bekerja hanya mengerjakan motornya saja, plek 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 selesai, kasihkan sekian pak. Tapi kalau orangnya diajak, istilah dikasih tahu, diedukasi, diberi penjelasan, kondisi motornya saat ini gimana, mari servis kok kondisinya harus ada garansinya pak, lek kurang enak atau apa kembalikan lagi, enggak apa-apa. Itu namanya komunikasi ke konsumen. Pernah nggak orang yang ngomong, Mas servismu kok mahal? Nah, ada nggak? Nggak pernah sih. Ya selama ini kalau saya sih ya, saya belum pernah. Ya nggak ngerti, orang di belakangnya nggak ngerti ya. Yang namanya sebaik-baiknya orang pasti ada kurangnya lah. Saya elek-elek wong isi ono apike. Jadi bahasa saya ya, kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang, tapi kita menghargai ilmu kita, menghargai waktu kita, tenaga kita, supaya apa? Ya jasanya pantas gitu. Gak sekedar gol. Mungkin itu ya. Wis nggak usah panjang-panjang, nanti kalau kurang jelas ya nggak apa-apa, ditulis saja di kolom komentar apa ganti apa, jasanya berapa, kemudian nggak apa-apa tanya jawab, selama saya bisa jawab pasti tak jawab. Sampai saat ini sih saya berusaha menjawab setiap ada yang komen baik, komen buruk, bahkan mencaci maki, aku terima kasih kok. Ada yang komen mekanik apa ini, yos terima kasih, bacot ya terima kasih. Kenapa nggak ada gunanya kita ngomong? Ya kita sampaikan itu kalau ada baiknya mau gue dipakai. Kalau nggak cocok ya nggak usah digawe, nggak usah dipakai. Jadi ya santai aja. Saya juga nggak ingin istilahnya, saya nggak ingin mencari musuh, saya nggak ingin berdebat. Saya cuma ingin nge-share aja sesuatu yang saya paham, saya share. Nanti kalau ada manfaatnya silakan dipakai, kalau nggak ada ya skip aja. Kan enteng dong, nggak usah repot. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa buat belajar. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.